Pandemi COVID-19 tidak mematahkan antusias masyarakat untuk melakukan libur Natal dan Tahun Baru 2021. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang memadati berbagai moda transportasi tujuan antar kota. Melihat hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, lonjakan kasus positif COVID-19 akan terjadi sekitar 30-40% pasca libur panjang yang terjadi di penghujung tahun ini. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus positif COVID-19 akan terjadi pada 10 atau 14 hari setelah libur usai. Bila masa liburan selesai pada 1 atau 2 Januari 2021, maka prediksi lonjakan kasus COVID-19 akan terjadi sekitar 16-18 Januari 2021 mendatang. Untuk mengantisipasi lonjakan kasus, Kementerian Kesehatan telah bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan rumah sakit dalam penanganan COVID-19, terutama ketersediaan ruang isolasi, tempat tidur, alat pelindung diri, hingga kesiapan tenaga kesehatan. Nah, untuk mengantisipasi lonjakan ini, agar bisa kita respons dengan baik, kita ingin memastikan dua hal. Yang pertama, Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah, saya sudah berbicara dengan beberapa gubernur, ingin memastikan bahwa rumah sakit kita siap. Ruang isolasinya cukup, ranjangnya cukup, ICU-nya cukup, dokternya juga cukup, perawatnya ada, obatnya siap, alat pelindung dirinya siap, dan lain sebagainya. Dan sekarang sedang kita persiapkan dari sekarang. Karena pengalaman menunjukkan bahwa lonjakan infeksi itu akan terjadi 10-14 hari sesudah liburan selesai. Kita ingin memastikan bahwa seluruh infrastruktur kesehatan di seluruh kota-kota besar yang taraf infeksinya tinggi itu siap. Menteri Kesehatan pun mengimbau masyarakat Indonesia yang usai berlibur keluar kota untuk mengurangi mobilitas selama 5-10 hari ke depan. Hal ini penting dilakukan untuk menekan penyebaran COVID-19 yang belum terdeteksi pasca libur panjang. Ini akan sangat membantu para tenaga kesehatan, para dokter, para perawat yang harus bekerja sangat keras nantinya kalau ada banyak pasien-pasien yang masuk rumah sakit. Untuk gambaran teman-teman, setiap 100 orang yang terinfeksi, sekitar 30% mesti dirawat di rumah sakit. Dan dari 30% itu 5% harus dirawat di ICU. Sehingga kita bisa mengantisipasi kira-kira berapa ruang rumah sakit, berapa ruang ICU yang dibutuhkan, dan kita tahu bagaimana mengejarnya. Jadi kalau kita sama-sama bisa mengurangi derajat infeksi, bisa memastikan bahwa teman-teman itu sehat, tidak terlalu mobile atau mobilitasnya tidak tinggi selama 10 hari pertama di awal tahun 2021, itu akan sangat membantu. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengimbau masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah ibu kota akan terus melakukan evaluasi peningkatan jumlah kasus untuk memutus apakah DKI Jakarta akan melakukan rem darurat. Mengenai kebijakan PSBB ke depan, apakah akan diperketat dengan emergency brake atau diperlonggar, atau seperti sekarang kita laksanakan PSBB transisi, itu sangat bergantung pada fakta, data, angka-angka perkembangan COVID-19 beberapa hari, minggu ke depan. Mudah-mudahan kita tidak perlu melaksanakan emergency brake, dan untuk itu kami minta semua masyarakat, warga Jakarta, pelaku usaha untuk terus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Novi Permatasari, Tim Liputan, DAI TV.